Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Shadaqallahul azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat kinten yang berbahagia, alhamdulillah masih hidup. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Hidup bukan hanya sekedar hidup, kita ingin hidup sesuai dengan kehendak yang memberi hidup kepada kita semua, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan hidup kita hari ini penuh berkah, berkah dari umur kita, umur yang sudah dilalui dan sisa umur kita. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dalam artian mendapatkan kesempatan untuk senantiasa memperoleh ilmu yang bermanfaat, mendapatkan kesempatan untuk beramal yang soleh, mendapatkan kesempatan untuk memiliki rezeki yang halal dan baik, kesempatan juga memiliki pasangan hidup, keluarga yang sehat walafiat, lahir batin, jasmaniah, ruhaniah, dan diberikan kesempatan untuk punya keturunan generasi soleh-solehah, serta kita disehatkan badan, dijadikan orang yang senantiasa selalu ikhlas menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah tiada ada putus-putusnya, berusaha meningkatkan kualitas diri kita masing-masing, dan tentu saja pada saatnya kita juga menginginkan diwafatkan husnul khatimah dan dijadikan golongan orang-orang yang mengabdi kepada Allah, dikumpulkan di akhirat kelak dengan abdinya Allah dan dimasukkan ke dalam surganya Allah, dalam rahmatnya dijauhkan dari api nerakanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka rizqan tayyiban. Allahumma inna nas'aluka amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka bihusnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syahhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah bil barakah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan mari kita ucapkan ke seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan kepada semua yang kita miliki. Kita mensyukuri nikmatnya, dan pada saatnya kita juga berharap dibersihkan kolbu-kolbu kita dari kolbu-kolbu yang berpenyakit, kolbu-kolbu yang tidak sehat, kolbu-kolbu yang dalam keadaan yang jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berharap dijadikan orang yang memiliki nafs yang mutmainnah, yang senantiasa sabar menghadapi ujian, bersyukur ketika menghadapi berbagai nikmat yang diberikan, senantiasa ikhlas beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada sekutu bagi Allah, dan senantiasa sesegera mungkin bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita gemar bersilaturahim. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, pagi hari ini saya berniat untuk tidak melanjutkan sementara dari yang hancak kita di surat Hajj, tapi saya ingin membaca eh, sebuah ayat, ya, satu ayat dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, surat Al-Baqarah ayat 264. Ini menarik karena saat ini kita sedang mendengar betapa banyak sekali orang ingin berbuat, tetapi ketika berbuat tentunya ada hal yang menjadikan dianggap lebih penting dari sekadar berbuatnya, yaitu ingin viral, ingin dikenal, ingin dikenang, bahkan kalaupun berbuat sesuatu ingin supaya orang lain tahu sebelum berbuat. Masya Allah, ini adalah fenomena saat ini, dan mudah-mudahan kita juga mawas terhadap hal-hal semacam itu yang mungkin bisa jadi itu merupakan bagian dari kehidupan saat ini, di mana di dalam ayat ke-264 surat Al-Baqarah, silakan dibuka dulu ya, surat Al-Baqarah ayat ke-264. Ini merupakan bagian yang mudah-mudahan menjadi iktibar, menjadi bagian dari keadaan kita saat ini yang kita perhatikan, apakah ada dalam diri kita hal semacam ini. Masya Allah, tabarakallah, di antara yang kita pahami bahwa yang namanya sedekah, ya ini sedekah, kembali sedekah itu berbuat baik kepada orang lain untuk menyenangkan orang lain atas niat untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi dalam perjalanannya apakah sesuai atau tidak? Mari kita lihat dan kita uji diri kita, apakah kita termasuk dari yang di dalam surat Al-Baqarah ayat 264 ini. Sudah ketemu insya Allah, Al-Baqarah 264. Nah, sebelumnya saya silaturahim dulu sapa di Saum Tahfidz Al-Quran Al-Ikhlas Sukamiskin Arca Manik Kota Bandung yang sedang rutin jinten ngaji unggal dinten dalam keadaan bahagia, istiqomah berjamaah baca Quran. Dan tentu saja di Saum Tahfidz yang lain, sarana alam untuk meningkatkan gairah baca Al-Quran, Tahfidzul Quran di Bandung. Ada Ibu Elianawati bersama keluarga ya. Kemudian ada dari Tanjung Jaya, Singaparna, Tasikmalaya, Kang Agus Jafar Sidik bersama ibunda tercinta dan keluarga. Kemudian ada dari Cirebon, Kanoman, Teh Irin bersama keluarga. Dari Cirebon, Kasepuhan, ada Ibu Hilda bersama keluarga. Ada dari Cisumdawu, Sumedang, ya, Ibu Isyuliati bersama keluarga. Ada dari Salopa, Tasikmalaya, ya, Teh Tati Jatiwaras bersama keluarga. Dan juga ada dari Radio Kilait FM Bandung 107,1 Bandung, Kang Indra Gunadi bersama kru Kilait dan keluarganya. Masya Allah, tabarakallah, hari ini kita akan baca sebuah ayat yang ayat ini mudah-mudahan menjadi pelajaran yang berharga bagi kita terkait dengan kemungkinan ada yang mungkin harus kita perbaiki dalam rangka kita mengekalkan harta kita atau investasi kita di jalan Allah yang namanya sedekah jariyah. Mari kita lihat
di ayat ke-264 surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, satu ayat ya dari surat Al-Baqarah ayat ke 264. Mudah-mudahan bacaan kita yang baiknya, yang benarnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh kita dan kita dijauhkan dari sifat-sifat yang musyrik termasuk sifat ria, ingin dipuji, ingin mendapatkan acungan jempol dari orang lain atau bahkan mungkin ketika keliru tidak tahan kalau dikritik. Mudah-mudahan kita termasuk yang diberikan kekuatan untuk mendapatkan kesempurnaan dari ibadah, yaitu ketika kita ikhlas hanya untuk memperoleh rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Tadi dikatakan raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Mohon ditambahkan ilmu, Rabbi zidni ilma. Mohon diberikan rezeki yang dengan pemahaman yang sebenarnya, warzuqni rahmah. Masya Allah, tabarakallah, bahagia istiqomah berjamaah baca Quran satu ayat yang kita baca hari ini. Mari kita telaah apa yang ada dalam tafsir dan terjemah dari Ibnu Katsir tentang hal yang ada di surat Al-Baqarah ayat 264, yaitu tentang mengungkit sedekah. Ya. Jadi kalau sedekah itu kan kalau kita lagi menyampaikannya, kemudian kita memberikannya, tapi tidak ada yang melihatnya, atau setelah ada pun yang melihatnya, tidak ada yang menyebut-nyebutnya, tidak ada yang memujinya, nah, apakah kita akan tetap bersedekah? Atau bahkan mungkin ketika kita bersedekah kemudian ada yang membuli ataupun mengejek, apa sodakoh cuman seperti itu? Apa sedekah macam begini? Apakah kita tahan untuk mengendalikan emosi kita untuk tetap dalam keadaan ya Allah ya Rabbi, saya sudah bersedekah, hanya Engkau lah yang aku mohon. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya, umpamanya ini contoh ya. Contoh kejadian bahwa sekarang ya, saat ini orang bersedekah sedang ada
fenomena yang berbeda. Di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, tentunya kita sering mendengar orang bersedekah itu adalah dia diam-diam. Bahkan apa yang disampaikan tangan kanannya, tangan kirinya tidak mengetahuinya. Dan itulah yang menjadi salah satu karakter manusia yang akan menjadi salah satu dari 7 golongan orang yang akan mendapat naungan ars di hari kiamat di padang mahsyar di saat tidak ada yang memberikan naungan pada saat itu. Ya, jadi salah satu dari 7 golongan manusia itu adalah yang bersedekah tapi tidak ingin dipuji, yang bersedekah tidak dalam keadaan yang diketahui atau tidak ingin diketahui orang. Ya, bersedekahnya secara samar, secara diam-diam. Ya. Apakah kita termasuk yang seperti itu? Mudah-mudahan ya termasuk. Nah, apa Pak yang 7 golongan itu? Ya, yang 7 golongan insya Allah sudah hafal semua. Tapi mari kita lihat. Yang pertama adalah pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil artinya bukan pemimpin yang sok-sokan, bukan pemimpin yang bekerja ketika digaji saja, bukan pemimpin yang bekerja ketika sedang terpilih saja, tetapi setiap individu bisa jadi pemimpin dan adil. Apa yang harus dia lakukan, apa hak dia, apa kewajiban dia. Nah, ini kayaknya mudah-mudahan kita termasuk ya pemimpin yang adil. Karena kan kita juga jadi presiden, bagi diri sendiri, kita juga bagi kepala, bagi rumah tangga, kita juga bagi yang lain-lain di sekitar kita, kadang menjadi pimpinan bagi pemimpin. Tapi Masya Allah, jangan dipersempit ya. Ini pemimpin yang adil dalam artian pemimpin yang benar-benar akan menjadikan dirinya sendiri untuk menjadikan teladan bagi orang lain. Pemimpin yang adil tentunya dalam hal ini dicerminkan dengan akhlakul karimah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini pemimpin yang adil. Yang kedua adalah anak muda yang dari muda dia beribadah, terus-terusan beribadah. Sejak muda dia sudah jadi ahli ibadah. Ya, kira-kira kita masuk nggak ya? Nah, yang nomor 2 ini. Karena nggak mungkin mengulang kita ya. Nah, kalau belum, cepatlah beristighfar. Berarti nggak masuk ke kelompok kedua. Yang kelompok ketiga adalah orang yang cinta masjid. Ya, orang yang cinta masjid. Artinya apa? Hatinya tertambat untuk selalu berada di masjid. Dalam artian berada bukan hanya nongkrong, tapi berbuat sesuatu, termasuk ketika berada di luar masjid, dia tetap berbuat, nuansa sujudnya dibawa, nuansa keberkahan masjid dibawa, nuansa dari sebuah fenomena yang ada di kehidupan masjid dibawa, yaitu dia menempatkan kepala di bawah pantat kita ya, bersujud ya. Itulah keutamaannya dari seseorang yang dalam hal ini memuliakan masjid atau memakmurkan masjid. Yang keempat adalah orang yang bersahabat satu dengan yang lain, tapi dalam ketaatan. Bersahabatnya dengan ketaatan. Syukur-syukur kali sahabat pena, dari sahabat WA kemudian jadi suami istri, kemudian bersahabat terus-terusan, bahkan menjadi suami istri, bahkan dalam ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang keempatnya. Kemudian yang kelimanya adalah orang laki-laki ya yang menolak diajak berbuat zina. Nah tentunya tidak terbatas juga. Kalau perempuan ada yang ngajak zina terus nolak, masya Allah. Jadi laki-laki yang menolak diajak berbuat zina oleh orang yang cantik, orang pejabat, orang yang ya mohon maaf terpandang keturunan baik-baik, cantik, pejabat, keturunan baik-baik, hartanya banyaknya. Kira-kira ada yang berani menolak nggak kalau diajak berbuat zina? Ya mudah-mudahan bapak-bapak termasuk yang berani menolak. Tapi nggak menolak Pak saya emang nggak ngajak, nggak ada yang ngajak gitu ya. Bahkan mungkin kita yang nyari yang Uber model itu. Alhamdulillah ya. Ini bukan sebuah apa namanya candaan, tapi ini merupakan fenomena saat ini. Bisa jadi ada pejabat perempuan ya, cantik, kaya, kemudian dia keturunan baik-baik. Nah, dia butuh pembimbing, butuh pendamping, butuh status bahwa dia beristri atau dia bersuami, maka dia berbuat sesuatu. Nah, bukan nikah ya, ini berbuat zina ya. Kalau mengajak nikah ya itu tentu saja bagus-bagus saja ya. Nah, kemudian ke saya nggak ada yang ngajak seperti itu ya. Kalau ada yang ngajak ya mungkin tidak akan diterima ya karena memang nggak ada yang ngajaknya. Nah, kemudian yang keenamnya adalah orang yang menangis, ya, menangis
menangis di malam hari karena apa? Takut tidak diterima ibadahnya, takut atas kehidupannya ini banyak dosa. Dan tadi yang disebut pertama, yang akan dibahas di ayat ke-264 surat Al-Baqarah hari ini adalah orang yang bersedekah secara diam-diam. Jadi 7 hal ini mudah-mudahan menjadikan diri kita mawas. Masuk nggak ke dalam ketujuh golongan ini? Pemimpin yang adil, anak muda yang beribadah sejak muda, kemudian orang yang cinta masjid dan memakmurkan masjid, kemudian orang yang bersahabat dalam keimanan, dalam ketaatan, kemudian yang kelima yang menolak berbuat zina, yang keenam adalah orang yang bersedekah dengan cara yang samar atau dengan cara sembunyi-sembunyi, dan yang ketujuh adalah menangis ya karena takut tidak diterima ibadah, takut banyak dosa, menangis di malam hari, di pagi buta. Itulah yang selalu kita baca uh, ayatnya tentang wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab asaka rabbuka maqamam mahmuda. Orang yang gemar bertahajud kemudian menangis dan mengadukan nasibnya, halnya, mengadukan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala bukan kepada manusia. Nah, dari 7 golongan itu ada satu golongan manusia yang disebut dengan ahli sedekah yang disamarkan atau ahli sedekah yang sembunyi-sembunyi. Tapi apakah ini jadi fenomena saat ini? Dan mari kita lihat terjemah tafsir Al-Baqarah ayat 264. Wahai orang-orang yang beriman. Jadi yang disebutnya adalah yang beriman. Artinya orang muslim. Ya, yang diseru oleh ayat ini adalah orang muslim. Karena orang yang tidak muslim tidak beriman pasti. Karena apa? Pasti dia menganggap Allah lebih dari satu. Ataupun tidak mengaku Rasulullah sebagai Nabi, Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul akhir zaman. Nah, itu ciri beriman saat ini harus ada dua, yaitu bersahadat kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersahadah bahwa Rasulullah adalah Rasul terakhir. Kalau tidak ada dua ini, gak beriman meskipun omongannya iman 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 sejuta kali, tidak mengaku Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul dan tidak menyandarkan ketuhanan hanya kepada Allah, maka ini tidak iman menurut ayat ini. Perkara orang ada yang ngaku-ngaku iman dengan menganggap ada Rasul selain Nabi Muhammad ataupun tidak mengaku Nabi Muhammad sebagai Rasul, itu urusan masing-masing. Silahkan. Ya. Tapi di sini yang dimaksud adalah wahai orang-orang yang beriman adalah Muslim yang sudah mengaku berikrar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, dan termasuk yang sebelum datang Rasulullah SAW yang mengaku Nabi dan Rasul kepada Nabi dan Rasul yang diutus pada zamannya. Janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebut barang-barang yang disedekahkan dan menyakiti perasaan si penerima. Dengan menyebut-nyebut, mengumumkan, oh nanti akan ada bagi sarung, silahkan datang antri. Mau bagi kaos, silahkan datang antri. Mau bagi sembako, silahkan datang antri. Itu bukan sedekah, itu pasti hasil korupsi kalau yang model begitu. Saya tegaskan lagi, ya. Karena apa? Nah, ujung-ujungnya Sritek, bos Sritek terkenal baik, ya. Bos Sritek, PT Sritek di Semarang terbaik. Ternyata duit itu duit negara yang dibagi-bagikan, yang dipakai dukung partai, yang dipakai dukung caleg, yang dipakai dukung untuk pejabat itu ternyata terbukti, sudah ditangkap, ya. Bos Sritek. Nah, kelihatan seperti baik, bersedekah banyak sekali. Nah, yang jadi pertanyaannya, apakah hanya itu? Ini saya sebut karena apa? Sudah terbukti dan kita harus mawas bahwa hati-hati kalau dibagi sesuatu oleh orang lain, tanya dari mana sumbernya. Karena harta itu ketika nanti berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, dari mana kamu dapatkan dan kemana kamu akan manfaatkan. Termasuk bagi yang sedang hajat, ya, tiba-tiba ada yang ngirim 50 juta bantu untuk menikahkan anak. Hati-hati dari mana itu. Ya, kenapa? Gak mudah nyari duit yang halal saat ini. Kalau maling duit negara bisa jadi, duit bansos lah, duit apalagi yang sering ramai ini, dana hibah lah, dana haji lah,
dana abadi umat. Kenapa saya ketawa? Karena memang nyata ada saat ini. Dan kita tidak bisa memungkiri nyata di negeri kita berderet para koruptor dan alhamdulillah jadi tetangga saya di Sukamiskin para koruptor di penjara Sukamiskin banyak ya. Masih belum lagi yang baru ditangkapin di Cipinang ya, masih di proses pengadilan. Ya, mudah-mudahan sahabat-sahabat kita yang hakim, yang sahabat-sahabat kita yang polisian, sahabat-sahabat kita yang di kejaksaan, sahabat-sahabat kita yang di petugas, ya, aparat penegak hukum tegak lurus dalam menjalankan amanahnya sehingga mampu ketika saatnya orang berbuat baik, orang banyak berbuat sesuatu, membagi-bagi sesuatu, tanya dari mana sumbernya dan ketika itu adalah hak rakyat, maka segera penjarakan. Kenapa? Penyakitnya itu menular. Ya, yang namanya korupsi itu ternyata menular dan penyakit paling kronis di negeri ini saat ini adalah korupsi. Saat ini sedang buron tuh yang maling duitnya sumber keuangan negara dari Pertamina. Naudzubillah ya. Kemudian disebutkan di sini, jangan sampai kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebut barang-barang yang disedekahkan dan menyakiti perasaan si penerima seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Disebut di sini riya. Riya itu adalah musyrik kecil. Ada yang diharap selain Allah. Naudzubillah. Ria itu adalah musyrik kecil alias tidak ikhlas. Ya, maka perumpamaan orang seperti batu licin yang di atasnya ada tanah. Jadi perumpamaan orang itu orang yang bersedekah ingin mendapat pujian orang lain, orang yang bersedekah ingin mendapatkan ingin mendapat wah dia hebat, wah dia dan sebagainya, itu seperti perumpamaan seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan. Jadi perbuatan sedekah yang dilakukan oleh orang yang ria, ingin dipuji, ingin mendapat viral dan sebagainya, kalau bahasa sekarang ya, maka ibarat batu licin, batu herang, kemudian ada debu di atasnya atau ada tanah, kemudian kena hujan. Bagaimana? Hilang. Tidak ada artinya apa-apa. Ini hati-hati Bapak Ibu ya, kita termasuk mudah-mudahan tidak termasuk ya, mudah-mudahan tidak termasuk yang seperti itu ya. Kemudian lantas ditimpa hujan lebat lalu menjadikannya bersih kembali, tidak ada tanah tersebut. Bolenang kalau bahasa apa namanya gaulnya itu. Bolenang ibarat ada di kepala botak ditaruh ada tanah kemudian diguyur shower lah gitu ya. Hilang langsung bersih ya. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan. Jadi nggak ada artinya bagi mereka. Ya, hati-hati, bisa jadi jutaan, bisa jadi miliaran. Nah, berbagi, ngebaginya kadang-kadang dipilih juga hanya orang-orang tertentu, pejabat-pejabat tertentu yang disodakohi. Kalau pejabat hajat kan sekarang, wah masya Allah, yang ngirim dari mana-mana. Padahal aturan negara sudah jelas tidak boleh lebih dari 1 juta rupiah untuk memberikan kado atau membuatkan ucapan atau memberikan ikut bersuka cita atau berbahagia. Tapi mari kita lihat ya lanjutnya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Jadi artinya ketika ayat ini diturunkan, yang diseru adalah orang yang beriman. Untuk apa? Untuk diingatkan tentang sedekah yang disebut-sebut, sedekah yang diomong-omong, sedekah yang ada niat selain karena mengharapkan ridho Allah. Itulah yang akan memberikan kepada dia sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Memberikan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Ibarat batu licin ditaruh tanah, kemudian diguyur hujan. Dan pada saat itulah mereka tidak menguasai sedikit pun dari apa yang dia kuasai. Dia tidak ada manfaat sedikit pun dari sedekah yang dia lakukan. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Naudzubillah, disebutnya adalah yang demikian itu mendekati kekafiran. Artinya apa? Ada sesuatu yang diharap selain Allah, selain ridho Allah. Menjalankan sesuatu ada maunya, ada udang di balik udang, ya, ada udang di balik batu.
Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa orang yang bersedekah dengan sesuatu masih perlu syarat untuk memperoleh pahala yang agung disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang agung itu adalah dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat ya, dan juga mendapatkan pahala langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Yaitu sedekahnya terhindar dari mengungkit-ungkit kepada orang yang diberinya dan jangan sampai menyakitinya. Jadi mengungkit di sini hendaknya orang yang bersedekah itu tidak menghitung jumlah yang pernah disedekahkan kepada orang yang diberi atau disebutnya di muka orang yang tidak digemari oleh pihak penerima sehingga dia merasa sakit hati atau mungkin malah bukan sakit hati, merasa sakit badan dan seterusnya. Ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa maksud mengungkit di sini adalah seorang yang bersedekah mempunyai anggapan bahwa dia mempunyai keistimewaan melebihi orang yang menerima sedekah. Jadi dianggapnya aku lebih baik dari si itu, aku dan seterusnya. Ya, oleh karena itu, pihak yang bersedekah tidak usah mengharapkan doa atau memintanya. Jadi lamun bersedekah, bersedekah aja. Jangan, tolong ya, ini lumayan lah ada sembako, doain saya. Jangan. Ya, sudah memberi saja. Tapi yang biasa nak itu ya tadi ya, sekalinya memberi memintanya lebih banyak. Doakannya abdi cina badai ngiring testing iya sodako. Masya Allah asli katanya. Oh, tapi lain orang nu testing nah doakannya pun anak badai lebih silakan aja niatkan begitu tapi nggak usah pakai doa-doa pasti orang akan berdoa kalau kita berbuat baik karena apa Allah ya yang memberikan hidayah kepada orang untuk mendoakan atau berbuat baik kepada orang tersebut. Jadi nggak usah pakai minta-minta ya. Gimana kalau mengumpulkan orang terus memberi? Yang mengumpulkan orangnya yang jadi tujuannya bukan sedekahnya. Kita bersilaturahim yuk, pulang nanti diongkosin. Nah itu yang bagus Bu ya. Jadi kalau ada yang model begitu silahkan undang saya. Pulang ongkosin ya. Insya Allah tidak akan ditolak. Tapi udah diomong-omong. Kemarin Bu Abdi, Pak Um di Pasihan 50 juta. Ulah Bu ya. Ini mah contoh, udah nggak pernah ada. Ya, kalau yang 50.000 mah ya. Ya. Kemudian di dalam hal ini maksud menyakiti dalam ayat di atas adalah hendaklah kamu menghardik orang yang diberi sedekah. Jadi jangan sampai kamu itu berharap orang itu memuji-muji setelah kamu beri ya. Jadi harus udah sudah saya pergi-pergi, ini saya ngasih aja gitu ya. Jangan sampai menghardik atau mencelaknya atau memakinya. Perbuatan semacam itu akan menggugurkan pahala sebagaimana mengungkit. Jadi kalau kepada pengemis, pengamen ataupun mungkin yang minta-minta, ya udah cukup, gak usah banyak omong. Kamu masih muda lagi, udah minta-minta, jangan deh. Hati-hati, itu salah satu contoh. Kemudian Muslim, ya dalam hal ini perawi namanya Muslim, ya Syekh Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis sebagai berikut. Tiga orang tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah tidak suka kepadanya pada hari kiamat. Jadi ada tiga orang yang tidak dilihat dengan penuh kasih sayang dan tidak dibersihkan dosanya dan mereka mendapat siksaan yang pedih. Siapa mereka yang tiga orang itu? Jadi yang pertama adalah orang yang menurunkan kain sarungnya sampai ke bawah mata kaki. Maksudnya orang yang sombong, nggak gusur-gusur baju, nggak gusur-gusur sarung gitu, supaya kelihatan bahwa dia kaya. Kemudian dua, pengungkit yang tidak memberi sesuatu kecuali dengan mengungkit-ungkit. Jadi orang yang memberi tapi ngomong-ngomongin. Kemudian yang ketiga adalah orang yang menjual barang dagangannya dengan sumpah bohong. Sumpahlah ini mah belinya juga segini, jauh belinya. Nah, itu hati-hati. Jadi ada tiga kelompok manusia yang tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga mereka itu akan tidak akan dibersihkan dosanya dan mereka mendapat siksa yang pedih. Yang pertama orang yang menurunkan kain sarungnya sampai ke bawah mata kaki, artinya orang yang sombong dengan kekayaannya. Yang kedua, pengungkit yang tidak memberi sesuatu kecuali dengan mengungkit-ungkit, pemberi sedekah yang mengungkit-ungkit sedekah, dan yang ketiga, orang yang menjual barang dengan sumpah bohong. Kira-kira menjual barang atau politisi yang bohong sama nggak ya? Sama, menjual bohong. Nanti akan saya bikinkan jalan. Imanah lah diomean. Nauzubillah ya. Kemudian tiga orang, Allah tidak menerima amal
amal sunnah dan amal wajibnya di hari kiamat. Jadi 3 orang, ini ada yang diterima. Yang pertama, orang yang durhaka kepada kedua orang tua, atau pada salah satunya. Yang kedua adalah pengungkit sedekah atau pemberian. Yang ketiga adalah orang yang tidak percaya kepada takdir. Kemudian tidak akan masuk surga juga 3 orang kelompoknya. Dari hadis riwayat An-Nasai disebutkan penipu, tukang bohong, dan yang pelit. Ya, penipu, tukang bohong, pelit, dan pengungkit sedekah. Nah, untuk kita, mudah-mudahan pagi hari ini kita mendapatkan ilmu. Saya dapatkan dari kitab terjemah Irsyadul Ibad, ya, karya eh, Ibnul Zainuddin, Syekh Zainuddin Ibnul Aziz, Ibnu Abdul Aziz Al Malibari. Nah, ini bukunya ini, dan ini kaitan saya ingin bahas hari ini karena ada kaitan dengan fenomena yang terjadi saat ini tentang bersedekah tapi mengungkit-ungkit, kemudian tentang apa yang disampaikan Rasul, 3 orang manusia yang tidak akan dilihat Allah dan akan mendapatkan siksaan Allah serta tidak akan diampuni dosanya, yaitu yang pertama penipu, yang kedua adalah orang yang bakhil, ya, orang yang bakhil, yang pelit, dan yang ketiga adalah yang mengungkit-ungkit sedekah untuk tidak karena Allah alias ria. Itu hadis riwayat An-Nasai. Kemudian dari hadis riwayat Al-Hakim, ada 3 orang Allah tidak akan menerima amal sunnah dan amal wajibnya di hari kiamat, yaitu orang yang durhaka kepada kedua orang tua, pengungkit atau pemberi sedekah yang mengungkit-ungkit, kemudian orang yang tidak percaya akan takdir Allah. Dan yang pertamanya tadi hadis yang disebutkan oleh riwayat Muslim tentang orang yang tidak akan dilihat oleh Allah dan dosanya tidak akan dibersihkan dan akan mendapat siksa yang pedih, yaitu orang yang menurunkan kain sarungnya, yaitu orang yang sombong dengan kekayaannya, kemudian pengungkit sedekah, ya, sehingga orang lain diomong-omong tentang sedekahnya, kemudian orang yang menjual barang dengan sumpah palsu atau sumpah bohong. Nah, yang pokoknya yang bohong-bohong, yang palsu-palsu, yang nipu-nipu, yang apa namanya, ria-ria, kemudian orang yang tidak percaya takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita terhindar dari semuanya. Yuk kita sama-sama akhiri dengan doa akhir majelis. Allahumma sholli ala